wa alihi wasallam. Tetap setia dalam cinta, dalam kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita mau tangan kita kelak bisa menyalami tangan Nabi Muhammad. Kita mau mata kita kelak bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persiapannya dari sekarang. Jaga mata kita agar mata ini menjadi mata yang layak melihat wajahnya Nabi Muhammad. Mata dimasukin wajah orang-orang bejat terus berharap pengen melihat wajah Nabi Muhammad. Sterilkan dulu pandangan kita. Jangan dipakai buat melihat muka-muka yang bejat, muka-muka yang sial. Itu ulama bilang an-nazar ila ahl ma'siyah, an-nazar ila al-ghafilin turithul ghaflah atau tugassil galab. Ngelihat kepada orang-orang yang lalai, yang lupa, yang tukang maksiat, itu bisa bikin beku hati. Sampai seperti itu. Apalagi yang jadi tontonan kita, ngelihat wajahnya pezina, ngelihat wajahnya orang-orang yang bejat, yang seumur hidup yang nggak pernah beriman kepada Allah, nggak pernah sujud, dan bukan cuma sekedar melihat, mengidolakan, mengagungkan. Waliyadzubillah min dzalik. Bersihkan mata kita. Biar tuh yang dipajang di rumah wajahnya orang-orang soleh, yang kalau kita ngelihat mereka mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mau menyalami tangannya Nabi Muhammad, bersihkan tangan kita. Jangan dipakai tangan ini buat maksiat. Jaga diri kita dari kemaksiatan. Itu ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak tangan Nabi itu suci? Itu tangan Nabi itu dikatakan bahwasanya lam tamas yaduhu yadam ra'atin ajnabiyyah qat. Tangannya enggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim sama sekali. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sucikan tangan kita daripada kemaksiatan. Jangan dipakai buat mencuri, jangan dipakai buat ngambil haknya orang lain. Jangan dipakai untuk menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ngetik atau forward sesuatu yang diharamkan yang tidak baik. Jaga jempol kita, jaga diri kita. Alhamdulillah, ini majelis, berkat majelis yang macam ini Allah Ta'ala jauhkan manusia dari bala, dari musibah. Ini obat. Majelis yang semacam ini, zikir yang semacam ini, sholawat yang semacam ini obat. Membawa kesembuhan, membawa keberkahan, memberikan solusi. Allah Ta'ala berfirman, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah enggak bakalan peduli dalam menurunkan bala musibah kepada kalian andaikan bukan karena doa kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat majelis yang semacam ini diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Itu terakhir Sayyidina Musa, itu Bani Israel dilanda musim kemarau panjang sampai mereka memakan mayat manusia, udah nggak ada makanan karena krisis yang luar biasa. Hingga akhirnya Nabi Musa dia kumpulkan orang-orang istisqa, minta turun hujan, minta diberikan solusi. Doa nggak dikabulkan, sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kami berdoa berkali-kali agar diberikan solusi, diturunkan hujan, kenapa nggak dikabulkan berkali-kali? Maksudnya apa yang salah pada diri kami? Maka Allah Ta'ala bilang, ya Musa, bagaimana mau saya kabulkan sedangkan di dalam barisanmu, dalam umatmu, di situ ada satu orang yang tukang adu domba, tukang namimah, tukang adu domba, bawa omongan kepada orang lain untuk saling berselisih. Satu orang yang melakukan dosa ini. Maka Nabi Musa bilang, sebutkan siapa orangnya, aku usir dia. Bilang, aku melarang untuk adu domba antara hambaku, terus engkau mau aku lakukan hal tersebut kepadamu. Maka diam Nabi Musa. Akhirnya dikumpulkan lagi Bani Israel, sini. Kita turun musibah dan gak dikabulkan doa kita gara-gara ada satu orang tukang maksiat melakukan maksiat namimah, mengadu domba, provokasi. Maka sekarang sebelum kita doa, kita taubat dulu kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Ditalginkan mereka taubat, beristighfar. Baru taubat, beristighfar, belum minta hujan, langsung turun hujan kepada mereka. Subhanallah. Alhamdulillah. Jauhkan diri kita dari maksiat. Sebab Allah menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga.
Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Dibilang, oh cuma siwak. Ada orang dapat husnul khatimah berkat siwak. Itu dalam Bejuri disebutkan di antara manfaat terbesar menggunakan siwak, di antara manfaat terbesar menggunakan siwak adalah mengingatkan orang tersebut yang rutin menggunakan siwak, itu mengingatkan orang tersebut untuk mengucap 2 kalimat syahadatain, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya saat sakaratul maut, mengingatkan dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu manfaat terbesar dari siwak. Siwak kecil, berkat dia orang bisa dapat husnul khatimah. Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga, sebab Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Sayyidina Ghazali, beliau dimimpikan setelah beliau meninggal dunia. Ditanya, bagaimana apa yang kau dapati setelah engkau wafat? Dia bilang, saya diampunkan oleh Allah. Berkat apa? Berkat karya tulismu. Dia bilang, bukan. Pahala karya tulis lain, pahala dakwah lain, pahala ilmu lain. Tapi ampunan perdana yang saya dapatkan, rupanya bukan gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara seekor lalat. Saya lagi menulis kitab di suatu malam. Saat saya menulis, itu penanya dulu kan dicelup dengan air. Ya, penanya itu ada campuran airnya di situ, dicelup dengan air. Saat saya lagi menulis, tahu-tahu ada lalat hinggap di ujung pena saya. Rupanya itu lalat, dia minum cairan yang ada di pena saya. Saat saya lagi menulis, lalat itu hinggap, saya tahan. Saya berhenti menulis. Saya biarkan itu lalat minum sampai puas, dia terbang, baru saya lanjut menulis. Saya berpikir ini mah tidak ada pahalanya. Enggak taunya ampunan perdana yang saya dapatkan gara-gara lalat tersebut. Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Ibrahim, selesai beliau membangun Ka'bah, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn jai' khair 'indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, sesuap makanan engkau letakkan di perut orang yang kelaparan lebih baik daripada membangun Ka'bah. Kata firman Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Ya, kemudian juga Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun juga. Dan Allah Ta'ala menyembunyikan anugerahnya dan kewaliannya dan sirnya pada para wali-walinya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak haramkan kita keberkahan para aulia wa salihin, dan berkatnya aulia wa salihin majlis kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan mengangkat derajat Haji Munawwar, dan Allah Ta'ala berikan ampunan anugerah kepada beliau dan diberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bihaqqil awliya والصالحين حبيبنا أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس الله يجد الناس من أمطار ومن كل باس وإلى حضرة النبي الفاتحة.